Oke, selamat siang semuanya. Kurang semangat. Selamat siang semuanya. Oke, di sini saya akan membawakan materi mengenai fitur switch yang ada di Mikrotik. Ya, kenapa? Karena di Mikrotik sekarang sudah mulai banyak produk switchnya. Jadi udah ada router, kemudian sekarang juga mulai beralih ke switch. Tetapi sebelum saya mau membawakan materi, ya saya pengen tanya tanggal dulu. Sekarang tanggal berapa? 28 Oktober. Itu hari apa? Sumpah Pemuda. Ya, karena di sini banyak pemuda-pemuda yang berkumpul. Ya, saya ingin menunjukkan semangatnya pemuda Indonesia sekarang. Ya, ketika saya bilang Mikrotik User Meeting, Anda menjawab Indonesia gitu. Semangat. Setuju? Karena di sini Anda sudah pakai merah putih semua ini bajunya, kaosnya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Mikrotik User Meeting. Kurang bareng. Sekali lagi, biar semangat. Ini di live di YouTube loh, biar ketahuan semua sama orang bule-bulenya sana. Oke, sekali lagi. Mikrotik User Meeting. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Oke, sekarang saya akan mulai membawakan materi. Ya, perkenalkan di sini nama saya Pujo Dewo Broto, dipanggil Pujo. Tugas saya di Citra Web ini sebagai dalang, ya, jadi sebagai pembawa materi, baik itu training ataupun presentasi seperti ini. Oke, kenapa kok di sini saya akan membahas switch ya? Alasannya satu, sekarang di Mikrotik itu sudah mulai banyak mengeluarkan perangkat-perangkat router board yang memang digunakan untuk fungsi switch ya. Jadi ada beberapa router yang di dalamnya itu disediakan fitur switchnya. Nah, ini mungkin masih jarang digunakan karena di Indonesia biasanya kalau orang ngomongnya switch itu ke merek lain, seperti yang tadi Mas Iwan Chandra, oh saya nggak boleh nyebutin mereknya. Nah, tetapi sebenarnya di Mikrotik juga sudah mulai banyak fitur switch, baik itu nanti switch di layer 2 ataupun bisa digunakan untuk layer 3. Nah, ini salah satu contoh gambaran switchnya di Mikrotik itu ada banyak. Contoh yang paling sederhana itu adalah yang paling atas, 5 port ya, 5 port, tetapi bagusnya dia di 5 portnya ini ya dia bisa mengeluarkan PoE out itu 250 GSP ya. Kemudian ada juga yang switch ditaruh di tiang nih. Jadi keluarannya adalah fiber optik, kemudian dia distribusi Ethernet atau distribusi PoE ke perangkat-perangkat wireless yang ada di tiang, di tower, itu juga bisa. Dan ini yang biasanya digunakan kalau kita di indoor yang paling bawah, karena portnya banyak. Dan di situ ternyata sudah 24 port fiber optik semua. Atau ada juga yang 24 port yang pakai fiber optik, ada yang pakai Ethernet, ada yang SFP plus yang 10 gig, itu juga sudah ada. Jadi sebenarnya produk switch di Mikrotik juga sudah mulai banyak. Nah, di sini saya akan mengulas bagaimana cara menggunakannya. Oke. Ini perbedaan mendasar, apa bedanya router dengan switch ya. Kalau router dia itu nanti bekerjanya di layer 3 OSI. Ini kalau biasanya anak SMK udah hafal OSI layer ada 7. Nah, router dia bekerja di layer 3. Di situ dia melihat sebuah paket data, ini tujuannya kemana berdasarkan IP address-nya. Router tugasnya itu adalah meneruskan dari sebuah paket, dari sebuah jaringan, dari sebuah segmen ke segmen yang lain. Itu tugas utama dari sebuah router. Nah, berbeda dengan switch. Switch dia tidak mengenal IP, tetapi dia bekerja berdasarkan MAC address. Tujuannya, alamatnya MAC address-nya kemana. Nah, jadi di switch ya, dia itu bekerja di OSI layer 2. Yang dilihat itu bukan IP address-nya, tetapi MAC address-nya. Kemudian jenis paketnya yaitu frame. Jadi kalau kita ngomongnya paket itu adalah router, kalau di switch itu kita ngomongnya adalah frame. Nah, di Mikrotik switch-nya ini agak ambigu. Kenapa? Karena mayoritas CRS itu ternyata juga menggunakan fungsi router OS. Jadi untuk ngesetnya sama seperti biasa kita ngeset router biasa. Kita pakai Winbox, kita remote Winbox pakai port 8291 dan sebagainya.
ternyata di CRS itu juga ada fitur IP firewall, ada bisa untuk routing, bisa untuk bandwidth management dan sebagainya. Tetapi bedanya kalau di fitur switch-nya itu nanti jauh lebih lengkap dibandingkan kalau Anda pakai router board yang tidak menggunakan fitur switch. Jadi cara kerjanya, cara nge-remote-nya itu tetap sama. Nah, dulu sebelum ada perangkat switch chip yang ada di router board, ya, kita biasanya menggunakan fitur bridge untuk menghubungkan dua interface atau lebih supaya bisa berada dalam network yang sama. Nah, bedanya apa dengan bridge dan switch? Ya, meskipun cara kerjanya sama, fungsinya sama, sama-sama menghubungkan dua interface atau lebih supaya bisa berada dalam segmen yang sama, tetapi perbedaan mendasarnya adalah bridge itu dilakukan di level software. Artinya di level software itu setiap ada sebuah frame dari sebuah Ether 1 misalnya, mau diteruskan ke Ether 2, itu nanti frame-nya itu diolah di dalam CPU router Anda. Ya, berakibatnya apa? Semakin banyak frame yang harus diteruskan, itu nanti CPU load router Anda akan semakin besar atau semakin naik. Berbeda kalau Anda menggunakan switch chip yang ada di router board Anda. Setiap ada frame yang lewat dari satu port ke port yang lain, selama itu masih berada dalam switch yang sama, maka paket datanya itu tidak akan melewati CPU dari router Anda. Itu kenapa kalau Anda lihat di beberapa perangkat CRS, meskipun portnya banyak, Ethernya ada 24, ada Ethernya 8, ada yang pakai SFP+, tapi prosesor dari switchnya itu kecil-kecil semua. Setahu saya untuk yang CRS itu prosesornya 600 MHz. Berbeda kalau Anda menggunakan yang Cloud Core Router, CCR. Portnya mungkin sama-sama banyaknya, CCR itu mungkin ada yang 12 port kalau saya nggak salah. Nah 12 port tapi dia clocknya ada yang 1,2 GB, core-nya sampai 36 jumlah core-nya. CRS dia cuma 60 MHz, tetapi sesuai dengan fungsinya, ya, CRS itu akan sangat efektif kalau Anda gunakan untuk switch. Meskipun di lapangan karena tipikal orang Indonesia itu cari yang ngirit, ya, CRS-nya itu juga digunakan sebagai router, digunakan sebagai firewall, itu juga tetap bisa. Tetapi ingat karena prosesornya terbatas, RAM-nya terbatas, tentu performanya akan berbeda jauh dengan perangkat yang dedicated router. Oke, ini perbedaan antara bridge dan switch ya. Ini adalah topologi atau bagan hardware dari CRS ya. Jadi ini saya ngambil dari datasheetnya CRS 12524G ya. Jadi di dalam CRS itu sebenarnya ada dua controller ya. Yang pertama adalah CPU controllernya dan yang kedua adalah yang switch chip yang warnanya merah di sini. Nah, semua fungsi router OS yang Anda jalankan, contohnya Anda setting IP address, Anda setting firewall, Anda setting queue, Anda setting DHCP server dan sebagainya, itu semuanya dijalankan di dalam CPU-nya. Yaitu yang di CRS 125 ini menggunakan AR9344, clock-nya hanya 600 MHz. Tetapi di dalam CRS itu juga ada fungsi switch chip, di mana switch chip ini sebagai controller dari masing-masing Ethernet ataupun SFP yang ada di CRS Anda. Nah, efeknya bagaimana? Kalau misalnya, Pak, saya pengen antara Ether 1 dan Ether 9 yang ada di router saya bisa berada dalam IP segmen yang sama. Biasanya untuk orang yang masih alirannya zaman dulu, solusinya gampang, pakai bridge. Saya tinggal membuat bridge, kemudian saya masukkan Ether 1 dan Ether 9 ke dalam portnya, benar nggak? Nah, ketika kita membuat fitur bridge seperti itu, maka traffic yang harus dilewatkan oleh router ya, dari Ether 1 ya, dia harus masuk dulu ke CPU port. Nah, di sini yang tadi yang saya sebutkan bahwa kalau Anda menggunakan bridge itu nanti akan membebani CPU router Anda. Semakin besar trafficnya, semakin banyak portnya, bisa jadi CPU-nya akan semakin naik. Meskipun itu hanya untuk dari lokal ke lokal. Oleh bridge diteruskan ke port 9, begitu seterusnya bolak-balik. Nah, berbeda ketika Anda sudah mengaktifkan fitur switch yang ada di router Anda. Ketika Anda mengaktifkan sebuah fitur switch, maka dari Ether 1 ke Ether 9,
dia nggak akan lagi melewati CPU router Anda. Jadi bisa dikatakan oleh Mikrotik ketika master port Anda aktifkan dan trafficnya itu hanya dari port ke port yang masih dalam switch chip yang sama, maka dia bisa wire speed. Artinya kalau CRS Anda pakai gigabit ya bisa gigabit full tanpa ada CPU load melonjak naik di router Anda. Ya, jadi itu kelebihan utama ketika Anda mengaktifkan switch chip ya, dibandingkan Anda menggunakan fitur bridge. Intinya cuma satu, gimana caranya supaya trafficnya bisa kenceng dan CPU loadnya tidak naik. Ya, itu fungsi utama dari switch chip Anda. Nah, di dalam switch chip ya, itu nanti langkah paling gampang adalah Anda ngeset yang namanya master port. Ya, jadi master port ini adalah sebuah interface yang nantinya akan menjadi penghubung antara CPU router dengan switch chip Anda. Contoh, ketika saya mengaktifkan dari Ether 1 sampai 15, saya pengen dari 1 sampai 15 ini berfungsi sebagai switch gitu ya. Maka dari Ether 2 sampai Ether 15, saya set master portnya ke Ether 1. Ya, dari Ether 2 sampai Ether 15, saya ngeset master portnya ke Ether 1. Artinya apa? Ether 1 ini berfungsi sebagai jembatan antara CPU prosesor dengan switch chipnya. Nanti ketika Anda sudah ngeset master port, secara sistem ya, Ether 2 sampai 15 ini sudah dianggap tidak ada lagi di router Anda. Jadi tampaknya itu seperti dalam sebuah router Anda itu punya dua hardware yang bawah. Yang atas ini, yang warnanya biru ini adalah hardware yang berfungsi sebagai routing. Yang hardware yang berwarna merah yang di bawah itu adalah perangkat switch Anda. Ya. Ketika Anda mengaktifkan service di dalam master port, contohnya Anda aktifkan DHCP server, Anda aktifkan queue dan sebagainya, itu sebagai secara otomatis service-service itu juga akan diteruskan ke dalam port-port yang menjadi switch-nya, atau istilahnya adalah slave port. Slave itu apa artinya? Slave itu budak, pembantu. Ya. Artinya setiap Anda membuat service di master port-nya, di tuannya, otomatis slave-nya, budak-budak yang di bawahnya itu juga akan terkena rule yang Anda terapkan di master port-nya. Ini yang dinamakan, kalau di sisi router, Ether satunya itu sebagai master port, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang switch-nya, ya, Ether 1 ini dinamakan sebagai switch CPU port. Ya, jadi ada penghubung antara switch dengan CPU yang ada di router Anda. Ini penjelasan dari master port ya. Jadi master port dia berfungsi sebagai penghubung antara router Anda dengan switch Anda yang dinamakan dengan switch CPU port. Ya. Oke, ini fitur-fitur switch yang saya coba di sini adalah pakai RB-CRS 125 ya. Yang namanya switch dan dia manage, tentunya dia juga harus bisa mainan VLAN ya. Kemudian dia juga support yang namanya port isolation. Ada juga dia support untuk link agregasi atau trunking banyak port sekaligus supaya throughputnya bisa lebih gede dibandingkan 1 giga, itu bisa. Kemudian ada fitur QoS, shaping ataupun scheduling ya. Jadi Anda sebenarnya nggak usah pakai queue di router. Ya, di switch CRS-nya itu juga sudah support untuk QoS, tetapi memang untuk QoS-nya lebih gampang, lebih sederhana kalau kita pakai queue yang ada di router kita. Dan yang terakhir juga ada yang namanya access list. Ya, jadi siapa saja yang boleh terkoneksi ke port kita. Ya, simple security firewall-nya di situ bisa juga. Ya. Oke, dan hati-hati, fitur-fitur ini ternyata belum tentu semua router board CRS series itu support ya. Di CRS itu ada banyak, ada CRS 300 series, CRS 200 series dan CRS 100 series. Itu beda-beda nanti fiturnya. Nah, di sini kita akan coba yang pakai CRS 125 series ya. Oke, contoh sederhananya. Nah, saya pengen ya semua perangkat jaringan saya yang berada di jaringan lokal ya, itu yang berada di Ether 3, 5 dan 7 itu bisa berada dalam satu segmen yang sama. Ya, kemudian Ether satunya standar ke arah internet gitu ya. Nah, daripada saya menggunakan bridge
yang itu nanti otomatis membebani CPU load router saya, maka saya akan mengaktifkan yang namanya master port di interface 3, 5, dan 7 ini. Nah, di sini saya atur supaya di Ether 3 master portnya saya pilih Ether 2. Ether 5 saya pilih master portnya Ether 2. Ether 7 saya pilih master portnya Ether 2. Kalau kita lihat di gambar, sebenarnya Ether 2 ini nggak kepake, nggak menancap ke kabel manapun, itu juga nggak masalah. Kenapa? Karena begitu Anda menambahkan sebuah sleeve ke dalam master port, itu nanti interface master portnya akan bersifat running. Meskipun secara fisik tidak ada kabel yang menancap. Paling gampang sebenarnya ketika Anda mempunyai router dan di situ ada satu port yang kosong, biasanya port SFP yang tidak kita pakai, daripada kita bingung pilih master portnya yang mana, kita bisa pilih master portnya yang SFP itu. Supaya apa? Supaya nanti bisa lebih gampang dalam mengatur atau mengkonfig router kita. Nah, di sini saya tinggal pasang IP address-nya di Ether 2 ataupun di HCP server ataupun hotspot server dan sebagainya di Ether 2. Otomatis nanti semua server yang saya aktifkan itu juga akan diterapkan di Ether 3, 5, dan 7, yaitu sebagai slave-nya tadi. Ini adalah default config yang biasanya kalau Anda dapatkan ketika beli perangkat baru. Anda beli ke toko biasanya pakai RB berapa yang? RB 951, 941, defaultnya kan Ether 2 sampai Ether 5-nya di set master portnya ke Ether 2. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dari masing-masing port yang dalam satu suite ini bisa full speed. Ya. Tetapi ketika Anda mau ke internet, yaitu lewat Ether 1, nah di situ nanti yang akan bekerja adalah CPU dari router Anda. Oke, ini contoh yang sederhana. Semua orang pasti sudah pernah menggunakannya kalau pernah beli mikrotik. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita akan mainan VLAN. Ya, di sini mungkin Anda punya sebuah router, ya, dan sisa portnya itu cuma tinggal satu. Ya, pakai yang router yang kecil, contohnya RB750, ya, udah ada 5 port. Ternyata 4 portnya sudah dipakai mungkin untuk ke jaringan internet dan sebagainya. Tinggal sisa satu port, ya, di mana satu portnya ini, satu interface-nya ini, Anda pengen, Pak, saya pengen satu port ini bisa digunakan 2 segmen atau mungkin 3 segmen, atau bisa saja, Pak, ini di dalam klien yang terkoneksi ke Ether 2 router saya, ternyata ada yang harus pakai IP public, ada yang harus pakai IP lokal. Nah, itu kan IP-nya udah beda segmen. Nah, cara memisahkannya bagaimana? Kita gunakan yang namanya fitur VLAN. Ya. Jadi dalam satu interface fisik, ya, Anda bisa membuat banyak virtual interface, di mana masing-masing virtual interface ini nanti menggunakan broadcast domain yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi meskipun satu interface, dia bisa berbeda segmen, dan itu ketika dia mau berkomunikasi satu sama lain, dia harus melalui router dulu, bukan langsung dari PC ke PC. Oke, di sini saya ingin memisahkan menjadi 2 VLAN. Nah, langkah pertama adalah saya membuat yang namanya interface VLAN dulu di Ether fisiknya. Ini yang saya lakukan di router satunya. Ya, jadi saya masuk interface VLAN tambah. Nah, di situ pengenalnya adalah ID. Semua perangkat yang menggunakan VLAN ID yang sama itu berarti nanti berada dalam broadcast domain yang sama juga. Di sini saya buat 2 VLAN ID, IP-nya pun berbeda-beda. Nanti di lapangan Anda mau pakai IP-nya pakai IP public lokal silakan, IP public juga silakan, VLAN ID-nya mau angka berapa terserah. Ya, setahu saya di Mikrotik support untuk VLAN ID-nya itu dari angka 1 sampai 4094 kalau saya nggak salah. Jadi ada 4090 sekian. Itu yang VLAN ID yang bisa Anda gunakan. Oke, pengaturannya di router 1 sederhana, tinggal bikin VLAN, pasang IP, ya. Nah, pengaturan di CRS-nya seperti apa? Ya, di CRS-nya, ya, karena nanti Ether 3 dan 5 dan 7 itu hanya terkoneksi ke sebuah perangkat biasa, PC biasa yang mungkin tidak bisa diatur VLAN, ya. Maka di CRS kita harus membuat port tersebut berfungsi sebagai access port. Access port itu artinya VLAN ID yang keluar dari interface-nya itu akan dihapus. Atau kalau di vendor lain ada juga yang istilahnya namanya untagged port
Artinya semua frame yang ada VLAN ID-nya yang keluar di situ akan dihapus. Nah, di sini pengaturannya adalah satu, saya harus masuk ke menu switch ya, kemudian di bagian VLAN saya tentukan dulu VLAN 1 ini dia boleh berkomunikasi di port berapa aja. Ya. Oh, ternyata di VLAN 1 yang boleh terkoneksi itu adalah kalau kita lihat gambar Ether 1 yang menuju router 1, kemudian Ether 3 yang menuju laptop, dan Ether 7 juga yang menuju laptop. Beda dengan VLAN 2. VLAN 2 itu hanya bisa digunakan untuk Ether 1 yang ke arah router 1 dan Ether 5 yang menuju mesin server, katakanlah seperti itu. Nah, di sini saya harus mendaftarkan VLAN ID-nya ini hanya boleh di port berapa aja. Nah, ketika sudah saya daftarkan, itu nanti di bagian-bagian terakhir ada parameter disable forwarding, invalid forwarding VLAN. Tujuannya apa? Ketika ada VLAN lain yang tidak terdaftar di dalam VLAN table ini akan di drop semua. Untuk keamanan, fungsinya seperti itu. Oke, kemudian setelah saya daftarkan VLAN ID ini boleh di mana saja, saya juga harus menambahkan yang namanya egress VLAN tagging. Egress VLAN tagging ini fungsinya apa? Fungsinya adalah dia akan ngecek setiap traffic yang keluar dari port, maka dibutuhkan VLAN ID atau tidak di dalam frame-nya. Kalau ternyata butuh, VLAN ID-nya tetap ada, tapi kalau tidak butuh, maka VLAN ID-nya akan di-drop. Atau sorry, bukan di-drop, VLAN ID-nya akan di-strip, akan dihapus dari dalam paket header-nya, frame header-nya. Oke, di sini saya tentukan egress VLAN tag itu hanya untuk yang menuju ke arah interface yang butuh VLAN ID di dalam frame-nya. Jadi di sini saya hanya milih target portnya adalah Ether 1. Ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya ingress VLAN translation. Gunanya apa? Setiap ada frame yang masuk ke dalam sebuah switch, ya, maka frame-nya itu akan dicek dia sudah menggunakan VLAN atau belum. Contoh dari PC. PC itu setiap keluar dari Ethernet-nya, defaultnya itu tidak pernah menggunakan VLAN ID. Nah, disinilah tugas dari ingress VLAN translation. Ketika ada traffic masuk dari sebuah PC masuk ke dalam switch, dia dicek, oh dari PC ini harusnya dia menggunakan VLAN ID 1. Itu kenapa di sini saya tambahkan semua semua frame yang berasal dari Ether 3 dan Ether 7. Ketika dia tidak menggunakan VLAN ID, taunya tidak menggunakan VLAN ID itu adalah customer VID-nya sama dengan 0. Itu artinya frame yang tidak menggunakan VLAN ID, saya tambahkan menjadi new customer ID. Jadi yang semula tidak pakai VLAN ID, ketika keluar dari switch, dia akan menggunakan VLAN ID 1. Begitu juga yang di Ether 5, dia akan keluar menggunakan VID nomor 2. Ya. Ketika sudah ditambahkan, maka nanti komunikasinya sudah bisa berjalan. Nah, kalau komunikasinya sudah berjalan, langkah terakhir yang harus Anda tentukan adalah mematikan forward invalid VLAN. Tujuannya apa? Kalau misalnya ada orang yang iseng, wah ternyata saya pakai router nih, saya pakai router kan bisa masang VLAN di dalam interface. Nah, ketika dia iseng-iseng pakai interface, pakai VLAN ID 1, VLAN ID 2, nancep di port yang belum kita tentukan di VLAN table, maka trafficnya itu tidak akan di forward ya. Jadi meskipun dia iseng pakai VLAN 1, VLAN 2 di port yang lain, dia nggak akan bisa connect ya. Jadi Anda bisa mematikan fitur ini, tetapi catatannya adalah Anda harus yakin betul konfigurasi yang sudah Anda bikin itu sudah berjalan. Kenapa? Kalau misalnya config Anda masih salah dan Anda aktifkan ini, bisa jadi Anda nggak bisa nge-remote router Anda. Ya, jadi pastikan sebelum membuat rule ini, mendisable rule ini, konfigurasi Anda sudah benar. Oke, ini yang tadi logika bagaimana cara kerja access port dan trunk port atau tagged port dan untagged ya. Jadi setiap ada traffic atau paket data atau frame yang masuk dari access port itu pasti tidak menggunakan VLAN ID. Tetapi keluar dari switch menuju ke trunk port, dia pasti menggunakan yang VLAN ID. Yang berwarna merah itu adalah header dari VLAN. Mau pakai VLAN ID 1, VLAN ID 2 dan seterusnya.
Kebalikannya, ada traffic yang menggunakan VLAN ID masuk ke switch, ketika dia keluar ke access port, maka VLAN ID-nya juga harus dilepas, di remove atau di strip istilahnya kayak gitu. Nah, ini adalah analogi sederhananya kalau kita pakai switch. Tapi bagaimana sih logika sebenarnya dari sebuah switch? Itu sebenarnya seperti ini. Nih, ini katakanlah yang berwarna merah ini adalah switch Anda. Ya, ketika ada sebuah traffic yang masuk ke switch Anda, itu nanti istilahnya adalah ingress traffic. Ya, traffic yang masuk ya, ingress. Contoh, saya pengen mensimulasikan traffic dari router 1. Ya, di mana router 1 tadi sudah pakai VLAN ID, ya. Dia mau menuju ke sebuah PC yang tidak memiliki VLAN ID, access port, ya. Maka ketika traffic masuk dari router 1 masuk ke switch, ya, dia masuknya ke Ether 1 karena tertempel di Ether 1, ini yang dinamakan ingress portnya. Setelah masuk ke dalam ingress port, dia masuk ke rule ingress VLAN translation, ya. Jadi menu ingress VLAN translation itu posisinya di dalam switch itu adalah di setiap interface pasti ada. Nah, di dalam ingress VLAN translation dicek, ya, apakah ada rule yang berjalan di Ether 1. Ternyata pada saat kita setting di awal tadi tidak ada rule sama sekali untuk Ether 1 pada menu ingress. Akhirnya oke, paket datanya atau frame datanya tidak diapa-apain. Lanjut, ya. Nah, di sini dilanjutkan kemana? Dilanjutkan di menu VLAN table yang kita tentukan tadi. VLAN ID 1 ini bolehnya kemana aja, ya, dia lihatnya itu ada di dalam VLAN table ini. Oh, ternyata semua frame yang menggunakan VLAN ID 1 dia hanya boleh keluar masuk di Ether 1, Ether 3 dan Ether 7, ya. Jadi akhirnya oke, ternyata saya tahu PC-nya itu pakai VLAN ID 1, keluarnya di Ether 3, maka di sini egress portnya kita udah tahu, ya, egress portnya saya rubah ke Ether 3. Nah, setelah dicek di dalam VLAN table, maka yang dilakukan berikutnya adalah dimasukkan ke dalam egress VLAN tag, ya. Ingat, egress VLAN tag gunanya memastikan apakah egress portnya itu butuh tagging atau tidak. Nah, kita lihat egress VLAN tagnya, ada enggak VLAN ID 1, ya, target portnya itu adalah Ether 3, ya. Kita cek di sini VLAN ID 1-nya cocok, ya. Kemudian target portnya ternyata yang harusnya pakai VLAN ID itu hanya Ether 1. Tetapi ketika kita keluar dari Ether 3, ya, karena di situ tidak ada di dalam target port, otomatis oleh oleh switch Anda, ya, maka VLAN ID-nya ini akan di strip atau di remove, dihapus. Ya, jadi menjadi Ethernet biasa, menjadi frame Ethernet biasa, tidak ada lagi pakai VLAN ID. Nah, habis itu masuk ke namanya egress VLAN translation. Ya, di sini kita nggak bikin rule sama sekali di egress VLAN translation, otomatis paket datanya atau frame datanya akan diteruskan ke PC. Itu cara kerja dari switch Anda ketika menerima sebuah frame yang menggunakan VLAN ID dari trunk port menuju ke access port, yaitu ke frame ke PC yang tidak bisa menggunakan VLAN, ya. Kebalikannya bagaimana? Kebalikannya dari PC menuju ke router, PC-nya nggak pakai VLAN, tetapi ternyata routernya pakai VLAN ID. Nah, yang dilakukan tetap sama, cara bacanya adalah nih. Semua traffic pasti akan diawali dari ingress. Sama seperti kalau Anda mainan firewall itu kan ada paket flow. Ya, di firewall itu pasti diawali dengan pre-routing. Ada in interface kemudian pre-routing. Nah, kalau di switch itu pasti diawali dengan namanya ingress port. Habis itu dari ingress port dia dimasukkan ke dalam ingress VLAN translation. Di ingress VLAN translation dicek. Oh, ternyata traffic yang berasal dari Ether 3 yang tidak menggunakan VLAN ID, yang masih menggunakan customer VID 0, dia harus keluar menggunakan VLAN ID 1. Ya, dia harus bergabung di dalam broadcast domain yang menggunakan VLAN ID 1. Akhirnya oleh switch paket frame datanya itu akan ditambahkan. Nih. Ya, yang semula nggak pakai VLAN ID, begitu masuk ke dalam ingress dia ditambahkan VLAN ID. Ketika sudah ditambahkan dia masuk ke dalam VLAN table.
Jadi VLAN EDI 1 ini boleh berkomunikasi kemana aja, dicek lagi Ether 1, Ether 5, dan Ether 7. Ya. Akhirnya dilanjutkan. Nah, di sini egress portnya kita sudah tahu, oke, ternyata keluarnya adalah lewat Ether 1. Dia dimasukkan ke dalam egress VLAN tag. Di dalam egress VLAN tag dicek lagi rule-nya. Ternyata semua VLAN EDI 1 yang keluarnya lewat Ether 1 ya harus menggunakan VLAN EDI. Karena cocok, maka frame-nya itu tidak dirubah atau tidak dimodifikasi. Dia tetap menggunakan yang namanya VLAN EDI. Lanjut, nah akhirnya sampai ke router. Itu cara kerja dari switch Anda, bagaimana mentranslate frame yang nggak pakai VLAN EDI menjadi pakai VLAN EDI, begitu juga kebalikannya. Ya. Oke, ini contoh kompleks lagi. Pak, saya pengen CRS saya ini hanya bisa di remote dalam satu broadcast domain yang sama, yaitu kalau menggunakan VLAN 2. Kalau ada PC yang menggunakan VLAN 1, kalau mau remote router, ya dia harus menggunakan routing, ya supaya apa? Supaya bisa difilter di router 1 dan sebagainya. Nah, di sini biasanya kalau di vendor lain istilahnya adalah manajemen port. Bagaimana cara membuat sebuah interface yang bisa kita gunakan untuk remote router kita atau CRS kita. Nah, oke, di sini langkahnya tetap sama. Saya tinggal membuat VLAN ID di dalam interface master portnya. Di mana master portnya itu adalah Ether 1. Mau pakai VLAN ID berapa? Karena saya pengen hanya bisa di remote langsung dari VLAN ID 2, maka di sini saya tentukan VLAN ID-nya 2. Pasang IP dan sebagainya, lanjut. Nah, ingat master port itu hanya terbaca di sisi router, di level router, CPU router. Kalau kita pengen menunjuk master port yang ada di router itu ke dalam switch, kita harus memasukkan yang namanya di sini switch CPU. Ya, switch 1 strip CPU itu berarti Anda menunjuk ke master port yang ada di router Anda. Nah, di sini di VLAN table saya tinggal menentukan, VLAN ID 2 ini boleh lewat kalau lewat switch 1 CPU. Tinggal saya tambahkan di situ. Begitu juga dengan egress VLAN tagging-nya. Kenapa? Karena setiap traffic yang mau masuk ke router, masuk ke level server, masuk ke level router CPU, ya dia harus menggunakan yang namanya VLAN ID. Di sini harus saya tentukan egress VLAN tag-nya berapa. Dah, itu aja. Dia sudah bisa langsung komunikasi antar sesama perangkat yang menggunakan VLAN ID 2, atau kalau dia mau ke internet atau mau ke perangkat lain yang menggunakan VLAN ID berbeda, ya dia harus menggunakan jalur routing. Ya, jadi di sini ada yang satu broadcast domain, ada yang berbeda. Kemudian ada juga implementasi security, yaitu yang namanya port isolation. Port isolation ini gunanya apa? Gunanya untuk mencegah komunikasi antar perangkat yang masih menggunakan VLAN ID yang sama. Kalau tadi kita mainan VLAN, itu tujuannya supaya dari satu network ke network yang lain itu tidak saling bercampur. Kalaupun mau komunikasi harus lewat router. Tapi kalau port level isolation gunanya apa? Gunanya justru untuk perangkat yang masih menggunakan VLAN ID sama, ya, itu tidak bisa saling berkomunikasi. Dia hanya boleh ke router. Ini adalah salah satu contoh security yang mungkin sangat digunakan ketika jaringan Anda sudah kompleks. Ya, kadang ada beberapa pelanggan Anda yang berlangganan di internet Anda salah colok kabel. Mungkin yang harusnya colok kabelnya itu ke interface WAN-nya dia, tetapi malah nancep ke interface hotspot, katakanlah. Otomatis semua jaringan yang masih dalam VLAN ID yang sama akan terkena hotspot dia. Ya, itu kan salah satu contoh hal yang menjemukan itu loh, ganggu kita banget. Nah, ini gunanya dari port isolation, ya, supaya antar perangkat yang masih menggunakan VLAN ID yang sama tidak bisa saling komunikasi. Dia hanya bisa boleh katakanlah ke router, katakanlah. Nah, di sini saya bisa menentukan, ya, di dalam CRS itu ada yang namanya profile, ya. Semua perangkat atau semua port yang menggunakan profil yang sama itu bisa kita isolate, ya. Sudah ada defaultnya di MikroTik, sudah disediakan yang namanya promiscuous port. Promiscuous itu artinya port itu boleh kemana aja, ya. Tetapi syaratnya masih dalam VLAN ID yang sama. Kalau isolated atau profilnya satu itu hanya bisa
dari access port ke trunk port. Dari access port ke access port yang lain itu nggak boleh. Itu yang menggunakan isolate 1. Bisa juga Anda menggunakan custom profile. Ya, custom profile-nya ini Anda tentukan nomornya berapa, bebas. Yang penting dari angka 2 sampai 31, di mana setiap profilnya ini nanti bisa saling komunikasi atau tidak. Ya, bisa Anda custom sendiri. Contoh di sini saya menggunakan yang defaultnya ya. Untuk yang ke arah router 1 ya, dia menggunakan yang tipenya profilnya 0, Prometheus, supaya bisa turun kemanapun. Sedangkan yang access portnya itu saya menggunakan isolated. Artinya dari Ether 3 dia mau ke Ether 5 itu nggak boleh diblok. Tapi kalau dari Ether 3 mau ke Ether 1 boleh. Ini ibaratnya kalau Anda mainan wireless itu Anda mematikan yang namanya default forwarding. Ya, jadi hanya boleh ke atas, hablum minallah. Ya, hablum minanas nggak boleh. Itu pakai yang port isolation ini. Ya. Oke, ini tinggal disesuaikan nomor profilnya berapa, dan di sini saya tentukan, oh profil 1 hanya boleh ke Ether 1. Itu kenapa di sini saya tuliskan tujuannya destination-nya ke Ether 1. Jadi dari semua port berapapun, selama masih menggunakan profil 1, dia hanya boleh keluarnya lewat Ether 1. Dia nggak boleh belok-belok yang lain. Itu gunanya dari port isolation. Ya. Kemudian, masih banyak. Ada yang namanya hybrid port. Ya, hybrid port ini artinya dalam sebuah port, ya, ternyata dia menempel ke perangkat yang support pakai VLAN, pakai target port atau target frame, atau yang tidak menggunakan VLAN AD, untagged. Ya. Itu yang dinamakan hybrid port. Ya. Jadi dalam satu port bisa pakai VLAN AD, bisa juga nggak pakai VLAN AD. Nah ini biasanya diimplementasi kalau Anda menggunakan perangkat wireless. Ya. Contohnya misalnya Anda pakai RB 2011 katakanlah. Di 2011 ini Anda bikin virtual access point. Ada VAP 1 untuk tamu, ada VAP 2 untuk apa? Untuk karyawan, ada VAP 3 untuk hotspot berbayar dan sebagainya. Nah, supaya 3 wireless ini tidak saling konflik, tidak saling campur trafficnya, maka dibuatkan VAP. Itu kalau di wireless. Tapi untuk komunikasi Ethernetnya bagaimana? Kita pakai yang namanya VLAN. Ya, jadi contohnya VAP 1 pakai VLAN 100, begitu keluar ke arah jaringan utama kita pakai switch, dia harus pakai VLAN 100 juga ya. Kemudian VAP 2 pakai VLAN 200 dari wirelessnya, ketika keluar dari 2011 ke Ethernet dia juga menggunakan VLAN 200. Nah, ini yang dinamakan hybrid port ya. Jadi dalam satu port ada yang pakai VLAN AD, ada juga yang nggak pakai VLAN AD. Nah, bagaimana langkahnya? Di router 1 karena dia menggunakan VLAN ID, saya tambahkan aja VLAN-nya VLAN 100, ID-nya 100. VLAN 200, ID-nya 200, selesai di router 1. Nah, di router 2 sama, karena nanti VAP-nya juga harus pakai VLAN ID, saya juga harus membuatkan VLAN 100 dan VLAN 200. Ya. Ketika sudah, di sisi switch-nya yang perlu kita rubah adalah di dalam VLAN table. Kita harus tentukan VLAN 100 ini hanya boleh di mana aja. Yang pertama, contohnya di Ether 1 dan Ether 5. Kemudian ketika sudah ditambahkan di VLAN table, saya harus merubah. Ingat, setiap frame yang harus keluar menggunakan VLAN AD harus ditambahkan di dalam egress VLAN tag. Akhirnya di sini saya tambahkan di egress VLAN tag-nya Ether 1 dan Ether 5 setiap keluar dari port itu harus menggunakan VLAN 100 atau VLAN AD 100 ya. Begitu juga VLAN 200. Saya tinggal tambahkan di egress VLAN tag ini. Oke, itu langkahnya hybrid port seperti itu. Jadi di dalam switch Anda cuma tinggal tambah VLAN ID-nya di port berapa aja, sama Anda nambahkan yang namanya egress VLAN tag. Itu kalau hybrid port. Ada lagi yang namanya loop protection ya. Loop protection ini gunanya apa? Kadang di jaringan yang sudah ruwet ya, Anda mungkin punya banyak switch ya, punya banyak switch dan kemudian banyak kabel ngelewer. Ngelewer itu apa? Ngelewer itu terjuntai. Nah, mungkin ada orang yang iseng atau mungkin salah perkira. Wah, ini kok ada kabel nggak kepake dari switch saya nih, yang ada switch di bawah. Maka dia menancapkan ke switch yang di atas kita, switch utama kita. Nah, di sini ini sebenarnya terjadi yang namanya looping. Kenapa? Karena ada 2 switch atau lebih
yang terhubung dalam broadcast domain yang sama, interface-nya lebih dari 2. Ya, jadi dia trafficnya muter-muter dan ini mungkin akan mengganggu jaringan Anda. Kenapa? Karena biasanya FDB dari switch-nya itu akan penuh, software-nya jadi crash. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti ini, looping ini, maka kita bisa menggunakan yang namanya RSTP. Ya, RSTP ini adalah fitur yang ada di dalam bridge kita sebenarnya. Bagaimana cara menggunakannya? Di CRS kita, ya kita menambahkan sebuah bridge dummy, bridge apapun namanya terserah silakan. Ya, yang pasti Anda harus mengaktifkan yang namanya di sini RSTP. Ya, ini di CRS-nya ya. Di CRS-nya saya membuat sebuah bridge, kemudian saya aktifkan RSTP-nya. Nah, habis itu kita tambahkan master port-nya saja. Yang tadi master port-nya Ether 1 kita masukkan ke dalam bridge port. Udah, itu aja, titik. Nanti otomatis slave portnya akan ditambahkan sendiri oleh router Anda. Nah, ini gunanya apa? Supaya saya bisa menggunakan fitur RSTP yang ada di bridge saya. Tanpa perlu membebani CPU router ketika ada dari satu Ether ke Ether lain masih berada dalam switch chip yang sama. Ya. Ini gunanya dari RSTP dari loop protection-nya. Ya. Oke, itu untuk fungsi dari CRS. Ya. Nah, kemudian ternyata di versi 640 RC36 rilis candidate 36 itu ada fitur baru ya. Kalau Anda lihat di dalam changelog, di sini ada fitur yang namanya hardware offloading. Ya, ini fitur baru lagi yang mungkin belum banyak digunakan orang ya. Kenapa? Karena di dalam hardware offloading ini ya nanti semua cara konfigurasi switch itu nanti cukup dilakukan di interface bridge. Ya. Tuh, berarti kalau pakai bridge berarti nanti si pilot router saya naik, Pak. Enggak, ini yang dinamakan hardware offloading. Si router akan mendeteksi, oh ternyata ini trafficnya dari satu Ether ke Ether lain yang masih berada dalam switch chip yang sama, controller yang sama. Maka saya tidak perlu menggunakan CPU router saya. Nah, itu gunanya hardware offloading sebenarnya di situ. Kenapa kok ada hardware offloading? Karena di CRS itu antara CRS 125 dan CRS 300 series cara settingnya beda. Kalau Anda pakai CRS 300 series dia pakai SWOS, ya Suite OS. Tapi kalau pakai CRS 125 seperti langkah yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ketika kita sudah menggunakan hardware offloading ini, Anda mau pakai CRS 300 series, mau pakai CRS 125 series, 200 series, cara settingnya nantinya semuanya sama. Ya, tetapi Anda harus menggunakan versi yang baru. Dan perlu menjadi catatan Anda ketika Anda sudah upgrade ke versi ini, ya, kadang bridge-nya itu tidak kompatibel dengan versi OS yang lama. Jadi pastikan Anda menggunakan versi yang sama untuk semua router di jaringan Anda, ya. Bagaimana fitur hardware offloading? Ya, hardware offloading Anda ini akan aktif, akan digunakan oleh router ketika Anda menggunakan fitur-fitur yang tandanya Y di sini. Ya. Ketika Anda menggunakan fitur lain, contohnya Anda pakai bridge MSTP di CRS 125 series, maka hardware offloadingnya otomatis dimatikan. Ketika hardware offloading dimatikan, berarti Anda menggunakan CPU dari router Anda. Hati-hati. Ya, jadi pastikan ketika Anda menggunakan fitur hardware offloading ini, Anda harus tahu apa yang harus Anda setting, ya, karena itu nanti akan berakibat mau pakai hardware offloading apa enggak. Ya. Nah, tetapi ini kelihatannya permasalahannya ini bisa enggaknya itu dari software. Kita berharap aja mungkin ke depannya di semua router board ini bisa pakai hardware offloading semua. Ya, ini kelihatannya cuma masalah softwarenya doang. Oke, bagaimana cara menggunakan VLAN ED? Ini adalah contoh terakhir ya, di mana saya gabungkan ada yang namanya access port, ada yang namanya trunk port, dan ada yang namanya hybrid port. Ya, jadi saya gabungkan jadi satu dalam satu contoh ya, di mana Ether 3 itu sebagai access port, Ether 1 sebagai trunk port, dan Ether berapa itu? 5 itu sebagai hybrid port. Oke, yang pertama tinggal saya buatkan bridge ya. Nah, hati-hati. Di fitur ini, di versi ini nggak ada lagi pengaturan master port ya. Jadi Anda harus kalau mau mainan VLAN ya atau mau mainan switch, Anda harus masukkan ke dalam bridge. Ya, nggak ada lagi pengaturan master port lagi. Nah, kemudian di dalam bridge-nya
Di sini pastikan VLAN filteringnya jangan diaktifin dulu. Kalau VLAN filteringnya diaktifkan, ini sebenarnya hampir sama dengan fitur drop forward invalid VLAN yang ada di switch tadi. Ya, jadi VLAN filteringnya ini diaktifkan nanti kalau semua konfigurasi sudah kita bikin. Ya, ini adalah langkah terakhir sebenarnya. Ini saya tambahkan port-portnya mana saja yang akan saling berada dalam satu domain yang sama. Ya, tinggal saya tambahkan Ether 1, Ether 3, Ether 5, dan di sini nanti di dalam bridge portnya ada parameter baru di versi baru ini yang namanya hardware offload. Ya. Ini artinya apa? Ketika Ether 1 dan Ether 3 ini saling komunikasi, dia tidak akan menggunakan CPU router, tetapi menggunakan switch chip yang tersedia. Itu gunanya hardware offload di situ. Kemudian di sini saya tambahkan Ether 3 karena tadi berupa akses port, dia akses portnya ini tergabung di dalam VLAN ID berapa? Saya tampilkan di sini VLAN ID-nya 1. Kemudian di Ether 5 sama VLAN ID-nya 2 ya. Kemudian ketika sudah saya tambahkan lagi yang namanya bridge VLAN. Ya, bridge VLAN ini sama seperti VLAN table yang ada di switch tadi. VLAN 1 ini boleh kemana aja? Oh, VLAN 1 hanya boleh ke Ether 1, Ether 3, Ether 5 dan seterusnya. Itu gunanya sama. Ini saya tambahkan satu persatu. Nah, cuman di sini lebih gampang. Untuk VLAN 200, contohnya ini, setiap traffic yang keluar dari Ether 1 dia akan di-tag menggunakan VLAN ID 200. Tapi kalau dia keluar ke Ether berapa itu? Ke Ether 5 ya. Ternyata kalau saya pakai VLAN ID 2-nya akan saya hapus. Jadi di sini lebih gampang. Anda pilih kalau dia mau pakai VLAN ID, Anda masukkan portnya ke dalam tagged port. Tapi kalau keluarnya nggak pakai VLAN, interface-nya Anda tinggal masukkan ke dalam untagged port. Lebih gampang, lebih sederhana dibandingkan kita pakai yang fitur CRS di awal tadi. Ya. Nah, ketika sudah, ini untuk manajemen portnya. Di sini saya untuk manajemen portnya saya bikin bukan lagi di master port Ether 1, tetapi saya masukkan ke dalam bridge. Ingat di versi yang baru ini nggak ada lagi yang namanya master port. Nah, ketika VLAN udah jalan semua, baru VLAN filteringnya kita aktifkan. Supaya apa? Supaya si bridge bisa mengenali yang namanya VLAN ID. Ya. Oke, itu lab terakhir ya. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan adalah hati-hati. Meskipun portnya banyak, ya CRS Anda portnya banyak, biasakan satu portnya itu disisain, nggak dikonfig apa-apa. Nggak dikonfig apa-apa itu maksudnya portnya itu nggak dimasukkan ke dalam bridge atau masuk ke dalam switch. Kenapa? Kalau misalnya Anda salah setting, minimal Anda masih punya satu port yang pakai default config biasa. Anda bisa nge-remote pakai MAC address, Anda bisa nge-remote pakai Winbox dan sebagainya. Jadi itu tips yang paling penting adalah Anda harus menyisakan satu port yang istilahnya plain interface. Interface-nya itu nggak ada setting apa-apa. Jadi ketika Anda salah bikin setting VLAN, Anda masih bisa nge-remote pakai port yang masih plain ini. Ya. Kemudian fitur ROS-nya juga penting. Kenapa? Karena di bridge yang baru itu tidak support, kadang bermasalah dengan bridge yang lama. Jadi pastikan kalau Anda mau pakai fitur yang switch chip, pakai yang menu switch, Anda pakai fitur yang versi lama semua switch-nya. Tapi kalau Anda mau pakai yang hardware offloading, berarti semua jaringan Anda yang pakai bridge itu juga harus di-upgrade semua. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih, cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin silakan ada pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Jangan yang susah, Pak. Ya Pak Pujo. Ya. Pak Pujo, kita mau tanya tadi kan tentang CRS ya. Jadi kita punya CRS yang versi 300 sama 100. Nah, kalau yang versi 100 kan masih pakai SFP-nya 1 giga. Betul. Terus yang 300 sudah SFP plus. Betul. Jadi untuk maksimal bonding yang efektif itu sebenarnya berapa port biar antara kita ke 300 ke 100 bisa dapat sama gitu. Artinya nggak ada bottleneck, biar sama-sama dapat 10G. Kebetulan kita backbone-nya pakai 10G semua. Tapi ada beberapa switch kita yang masih pakai CRS seperti itu. Sama
tipe bonding yang paling pas itu untuk meningkatkan throughput itu pakai tipe apa? RR atau failover atau yang lain atau LACP gitu. Mungkin itu saja. Oke. Saya punya 2 switch, yaitu switch CRS 326 ya, sama CRS 125, di mana 326 ini sudah punya SFP plus, yaitu yang bisa 10 gig. Tapi kalau yang CRS 125 ternyata masih pakai yang gigabit biasa. Nah, saya masalahnya lupa jumlah portnya, Pak. Saya tak golek ke, Pak. 326 itu berapa port? Mana ini gambarnya? Nah, 326, duh nggak ada ya. 326 ada berapa port, Pak, tadi, Pak? Dua-duanya berapa? 24 port. Berarti kalau 24 port, berarti sebenarnya paling gampang adalah SFP plus yang ada di 326 itu untuk jalur backbone ke arah router. Ya, jadi biar bisa 10 gig, ya kan. Nah, kemudian dari 326 ke 125 ini berapa port? Ya, tinggal Anda hitung sisanya. Di 125 ini berapa port yang Anda pakai untuk ke perangkat-perangkat PC? Oh, katakanlah ternyata ada 7 PC yang pakai. Berarti sisanya itu bisa Anda bonding ke arah 326, ya. Jadi berapa maksimum jumlah port yang bisa saya bonding atau saya terangking bareng gitu. Nah, itu tergantung dari kebutuhan perangkatnya yang sudah terpasang di CRS 125-nya berapa, ya. Kalau misalnya, Pak, ini sisa 10 port ini, Pak, ya udah 10 port Anda bonding semua ke 326 silakan, ya. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh, tipe bonding. Tipe bonding di Mikrotik untuk switch, ya, kelihatannya yang paling efektif itu adalah yang bonding XR, ya. Karena di 8021 AD atau 8023 AD lupa saya, itu Mikrotik belum support. Ya, jadi kalau Anda bondingnya ke arah router Mikrotik, bonding yang bisa gunakan itu adalah bonding yang XR itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin Mas MC bisa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Pujo Dewa Broto dari Citra Web Solusi Teknologi.